Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik memang begitu ya. Kenapa di 2019 ya PSI seolah-olah anti kepada Pak Prabowo begitu. Tapi pada hakikatnya sekarang begitu ya. Bertemu ya dengan Prabowo Subianto, PSI sebut tegak lurus arahan Jokowi. Tanda-tanda makin kelihatan begitu ya. Jelas, mungkin sudah mendekati PDIP, tidak ada komunikasi apa-apa, tiba-tiba mendeklarasikan Pak Ganjar di situ begitu. Akhirnya apa yang terjadi begitu ya? Ya, tidak dihiraukan oleh PDIP di situ begitu kan? Ya, apakah tidak punya malu begitu kan? Saya kira inilah persoalan-persoalan yang kemudian PSI tidak berkembang ya seperti itu begitu, dan sekarang sudah mendekati Pak Prabowo begitu ya. Jadi kan ya wajarlah dalam demokrasi ya sah-sah aja mau bergabung ke koalisi apapun begitu kan. Tetapi ini menunjukkan bahwa bagi kami adalah bahwa kenapa begitu kan ya dulu mengatakan bahwa apalagi gabung ke koalisi perubahan ya sampai kiamat pun tidak akan pernah mendukung Anies Baswedan, katanya begitu. Bagaimana kalau Pak Prabowo lah wakilnya itu adalah dari ya dari Anies Baswedan misalnya begitu ya. Lah saya kira bahwa persoalan-persoalan politik ini sangat dinamis sekali begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya beritanya, beredar kabar PSI akan gabung dengan koalisi perubahan, koalisi pendukung Prabowo, maaf ya, Prabowo Subianto ya ini. Komentar-komentar netizen apa? PSI itu yang partai kecil itu ya. Malah diejek begitu kan. Ya, pada hakikatnya inilah demokrasi kita begitu ya. PSI itu partai relawan katanya begitu ya. Buzzer Ganjar bisa sekarat nih ya. Si Husnul Khotimah begitu ya. Katanya sudah mendeklarasikan diri begitu sebagai ya mendukung ya penuh kepada Pak Ganjar, tapi tahu-taunya ya membelot kepada Pak Prabowo. Bisa saja begitu kan. Pertemuan dengan Partai Gerindra itu menunjukkan ya sudah ya tanda-tanda akan gabung kepada ya KKR di situ begitu. Tapi sangat disayangkan begitu ya. Mungkin PDIP sudah melihat bahwa PSI itu kecil di situ begitu kan. Bahkan sudah bagaimana narasi-narasi dan anggota yang dibangun mereka, banyak yang kemudian kader-kadernya yang keluar. Di situ mungkin PDIP sudah melihat itu. Akhirnya apa? Ya tidak begitu dihiraukan begitu kan. Karena kecil dampaknya mungkin ya sedikit tapi mudaratnya mungkin lebih banyak kan, begitu logikanya begitu ya. Haha, PS itu kumpulan para buzzer Muhyiddin bukan partai ya. PS itu Jokowi ke Ganjar. Ini sakaremo Arif jungkir balik orang butuh ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan ya masal dipertontonkan. Banyak sekali pro dan kontra. Apalagi Denedraina mengatakan bahwa PS itu bukan partai tapi relawan Jokowi. Itu kena tamparan keras di situ begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi selama ini begitu ya. Kasihan ya calon presiden ya ini ya harusnya cari dukungan ya gini-gini amat. Para bajingan tolol ini dulu memfitnah Prabowo dengan sadis ya. Mengatakan bahwa kategori kebohongan terlebay ya dimenangkan Pak Prabowo Subianto yang menyebarkan isu soal selang cuci darah yang dipakai berulang kali. Ini banyak sekali kritikan begitu ya. Pada 2019 begitu, kurang apa coba? 2019 saja PS itu mengatakan luar biasa kepada Pak Prabowo begitu ya. Bahkan dianggap sebagai HAM yang diisu-isukan di situ begitu. Tapi sekarang ya mulai mendekati begitu kan. Mungkin sudah diterima satu-satunya yang menerima partai PSI yaitu koalisi dari Pak Prabowo KKR di situ begitu. Dan ini menarik begitu kan. Lantas bagaimana untuk mendeklarasikan Pak Ganjar selama ini begitu? Bagaimana para buzzer-buzzernya di situ begitu ya. Jadi mungkin sekarang sudah ingin memenangkan Pak Prabowo di situ begitu. Kita lihat saja bagaimana nanti ke depan begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, bertemu Prabowo Subianto, PSI sebut tegak lurus arahan Jokowi. Tanda-tanda makin kelihatan ya. Bahkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia PSI ya mengatakan bahwa Grace Natali menerima kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kantor ya DPP PSI Jakarta ya Pusat ya hari ini. Bahkan ya 2 Agustus 2023 Grace menyatakan ya persamuhan ya bahkan ya berlangsung hangat serius namun tetap santai ya. Apakah ini tanda-tanda di situ begitu ya? Menurut dia, PSI dan Gerindra saling berbagi visi dan kesamaan pandangan. Misalnya, ya kata Grace ya PSI dan Gerindra sama-sama percaya bahwa Indonesia mesti bersatu meninggalkan segala perbedaan agar menjadi bangsa yang kuat. Inilah yang kemudian ya menjadi cikal bakal bahwa persoalan-persoalan politik seolah-olah ada sesuatu ya, ini arahan begitu ya. Bahkan ada kesamaan yang kami temukan dari PSI dan Pak Prabowo bahwa kita sama-sama percaya kalau Indonesia maju kita harus bersatu ya, kata Grace. Bahkan
kemudian ya tunggu arahan dari Jokowi. Gimana arahannya Pak Jokowi begitu ya? Saya kira mungkin kalau mengingat hal ini ya pasti kepada Pak Prabowo di satu sisi begitu ya. Ihwal dukungan para pemilih presiden Pilpres di 2024, Gris mengaku partainya tegak lurus terhadap arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sebagai partai yang mengagumi ya Jokowi, Gris menyebutkan PSI ingin kandidat calon presiden melanjutkan program-program RI tersebut. Ia menegaskan PSI siap bergerak menggerakkan dukungan sesuai arahan Jokowi. Menurut Gris ya tanda-tanda arahan Jokowi itu kian hari kian tampak. Siapakah mereka begitu ya? Apakah kepada Pak Prabowo atau kepada Pak Ganjar? Tapi kalau kepada Pak Prabowo sangat disayangkan sekali Pak Ganjar di situ begitu. Toh pada hakikatnya ya Pak Ganjar tidak bisa menghiraukan terkait dengan PSI itu begitu. Ketika ditanya dulu ya PSI itu sopo, PSSI kali mengatakan seperti itu begitu ya. Itu sudah tamparan keras kepada ya PSI. Bahkan tanggapan dari Prabowo Subianto mengatakan sementara itu Prabowo mengaku gembira kala diundang menyambangi PSI ya. Ia mengaku tak mempersoalkan besar kecil sebuah partai kala menjalin silaturahmi. Senada dengan Gris yang Menteri Pertahanan itu menyebutkan punya banyak kesamaan dengan visi ya dengan PSI dalam momen pertemuan tadi. Prabowo mengaku banyak menyampaikan pandangan yang ternyata cocok dengan pandangan PSI. Tapi pada hakikatnya di 2019 gimana begitu ya? Bahkan pria juga merangkap sebagai ketua Dewan Pengarah Partai Gerindra itu menjelaskan Indonesia sedianya sudah berada di jalur yang benar, menyatakan bakal meneruskan kondisi tersebut. Bahkan ya PSI sempat dukung pasangan Ganjar ya Pranowo dan Yeni Wahid. Sebelumnya PSI sudah menyatakan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ya putri presiden ya keempat Abdurrahman Wahid. Yeni Wahid sebagai pasangan capres dan cawapres ya untuk maju ya di Pilpres di 2024. Bahkan dukungan itu berdasarkan hasil polling yang mereka namai yaitu Rembuk Rakyat. Rembuk Rakyat gimana tahu-taunya ya PSI tidak tahu siapa Pak Ganjar tidak tahu siapa PSI begitu ya. Bahkan di satu sisi mengatakan Jokowi awalnya memang banyak yang memberikan sinyal dukungan kepada Ganjar, akan tetapi arahan dukungan ya tersebut mendadak berubah pasca Ganjar ditetapkan sebagai capres dari PDIP. Bahkan ya Jokowi belakangan justru lebih memberikan sinyal dukungan kepada Prabowo Subianto dan Erick Thohir. Meskipun demikian dia belum secara tegas menyatakan akan mendukung pasangan itu. Tetapi saya lihat ya PSI tidak konsisten sama sekali begitu kan ya. Yang awalnya mendeklarasikan Pak Ganjar tiba-tiba sekarang begitu ya berubah kepada ya mendekati Pak Prabowo katanya begitu ya. Apakah seperti ini alasannya bersama dengan Pak Jokowi? Bahkan di satu sisi ya kabar PSI gabung koalisi pendukung Prabowo, PKB selamat bergabung ya teman baru. Ini banyak sekali begitu kan. Bahkan dari Wakil Ketua PKB ya Jazilul Fawait mengatakan bahwa dengar kabar bahwa ya PSI akan bergabung dengan KIR ya dengan Pak Prabowo begitu katanya begitu di satu sisi begitu. Tapi saya rasa sah saja dalam demokrasi kita begitu. Bahkan kalau menurut saya pribadi koalisi itu ngapa PSI itu memberikan pernyataan hari ini ya tidak menjadi soal begitu kan. Karena memang PDIP sudah tidak menganggap di situ begitu ya. Seolah-olah tidak menganggap di situ begitu kepada PSI begitu. Ya mungkin di satu sisi kecil dampaknya tidak sebegitu berapa begitu kan. Tapi ya mudaratnya mungkin lebih banyak. Bisa saja seperti itu. Karena saya lihat bahwa strategi PDIP itu kan sangat rasional begitu kan. Kan begitu logikanya. Maka yang diambil Hanura di situ begitu ya. Terus kemudian P3 di situ begitu ya. Bahkan Andri menyebutkan para parpol tersebut akan merapat ke koalisi KIR pada Agustus dan September 2024. Pada bulan ini Andri menyebutkan rencana akan ada satu parpol lagi yang mendeklarasikan Prabowo dan menambah personal KIR. Bahkan jadi akan ada satu partai yang mendeklarasikan bergabung pada Agustus 2024 ini ya. Ini ya sudah jelas di situ siapa mereka begitu. Saya kira PSI akan legowo menerima ini semua begitu kan. Siapa lagi ya karena sudah sering ya mengatakan seolah-olah melangkahi dari Ibu Megawati dan pada akhirnya tidak dianggap di situ begitu walaupun mendeklarasikan Pak Ganjar di situ begitu ya. Seolah-olah ada satu deklarasi ada dua koalisi. kan bingung begitu ya, meski Pak Ganjar juga bingung begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.